Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas perkenan Allah semata, siang ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan insya Allah perjumpaan kita ini adalah perjumpaan istimewa, berjumpa dengan ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah masih dalam keadaan fitrah. Karenanya perkenankan pula saya menggunakan waktu sedikit untuk khusus menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita kembali fitrah, minal aidin wal faizin. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya mengungkapkan di luar tema, tapi insya Allah ini adalah rangkaian hidup kita. Saya teringat pada doa Malaikat Jibril ketika Malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Malaikat Jibril menawarkan, ya Rasulullah, apakah Rasulullah berkenan kalau saya berdoa untuk umat Rasulullah? Maka serta-merta Rasulullah mengucapkan silahkan, dan kemudian Rasulullah pun diminta mengaminkan, dan Rasulullah pun berjanji akan mengaminkan. Doa Malaikat Jibril yang pertama, ya Allah, ya Rabbi, terimalah amal ibadah semua umat Rasulullah SAW, ya Allah, kecuali orang yang tidak mau memaafkan sesamanya. Dan oleh Rasulullah itu pun diaminkan. Yang kedua, Malaikat Jibril kemudian menangkap tangan kembali dan berdoa, ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah dan terimalah amal ibadah seluruh umat Rasulullah SAW, kecuali orang tua yang tidak menghargai yang muda, dan yang muda yang tidak mencintai yang tua. Dan oleh Rasulullah doa itu pun diaminkan. Yang ketiga, kembali lagi Malaikat Jibril mengangkat tangan dan bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, terimalah amal ibadah dan puasa umat Rasulullah SAW seluruhnya, kecuali yang ketiga, suami dan atau istri yang berselingkuh. Jawab Rasulullah, amin. Maka ibu dan bapak, marilah kita berhati-hati terhadap yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan sampai lembaran baru yang oleh Allah diberikan kepada kita ternoda kembali. Biarlah yang esok berlalu, tapi hari esok harus menjadi, biarlah yang lalu sudah berlalu, tapi yang jelas marilah kita ukir hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika saya masih belum Islam, masih di alam sono, maka yang oleh dosen saya dan oleh pemimpin-pemimpin yang lain di alam sono, selalu mereka menyatakan Islam itu adalah agama orang miskin, Islam itu agama orang bodoh, Islam itu adalah mereka yang terkena banjir, tanah longsor, dan juga Islam itu diperkenalkan sebagai agamanya orang yang kehilangan sandal dan sepatu di hari Jumat. Dan teman-teman saya yang di alam sono juga mengiyakan, oh itu Islam benar ya, lekat dengan kebodohan, kemiskinan, kekumuhan, dan lain sebagainya. Tapi demikian terkejutnya setelah saya mempelajari banyak tentang Islam, ternyata
Islam itu demikian gemilang. Islam pernah memimpin 2/3 dunia, dan Islam pernah berjaya memimpin dunia. Di dalam kepemimpinan Islam, baik umat Islam maupun yang tidak Islam, yang ateis hidup dengan aman, damai, tenang, tentram, tercukupi, adil dan makmur. Tapi peradaban itu seolah-olah hilang demikian saja dari memori umat Islam. Seolah-olah umat Islam tidak pernah tahu bahwa pernah sejarah mengukir bahwa Islam berjaya dan membawa kehidupan umat manusia pada kondisi yang bermartabat. Mana sejarah itu? Inilah yang ingin saya ungkapkan. Silakan ditunjukkan. Silakan menuju peradaban Islam yang mulia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun propaganda negatif terhadap Islam bertubi-tubi dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain sebagai berikut. Islam digambarkan dengan sosok yang seperti ini. Tangan memegang tombol untuk meledakkan bom bunuh diri, tapi pakai baju yang putih dan sekaligus topeng. Berikutnya digambarkan juga demikian menyeramkan, hitam putih kotak-kotak. Ada penggambaran yang lain, tangan kanan pegang Al-Quran, tangan kiri siap untuk meledakkan bom. Inilah pencitraan yang mereka buat. Apakah itu kostum umat Islam? Jelas tidak, karena ini adalah penggambaran yang mereka buat. Berikut lagi. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya potret Islam yang terukir dalam sejarah? Apakah memang benar Islam pernah seperti itu, atau menguatkan data-data mereka? Coba kita lihat. Contohnya, pada tahun 925 Hijriah, kalau tahun Masehi adalah abad ke-6, tepatnya 1519 Masehi. Pada saat itu pemerintah Islam, Khilafah Turki Utsmani, memberikan sertifikat tanah kepada para pengungsi yang mereka itu adalah notabene Yahudi yang lari dari kekejaman Inkuisisi Spanyol. Peristiwanya adalah pasca jatuhnya pemerintah Islam di Andalusia. Jadi dikasih sertifikat tanah ini kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang Yahudi pelarian yang lari dari kekejaman Inkuisisi Spanyol. Setelah Andalusia hancur, orang-orang Yahudi itu termasuk jadi korban. Bukan saja umat Islam yang kalah dalam peperangan, tapi orang Yahudi pun kemudian tersisihkan, dan sampai kemudian mereka larinya kemana? Turki Utsmani. Dan oleh pemerintah Turki Utsmani, padahal tidak seagama, tidak serumpun, tidak sebangsa, apalagi sesuku, tapi mereka diberi sertifikat tanah. Berikut lagi. Bagaimana sih sebenarnya? Kok sampai seperti itu? Maka keagungan Islam itu seperti apa contohnya? Contoh, pemerintah Islam Khilafah Turki Utsmani menerima surat ucapan terima kasih dari siapa? Ini yang menarik, karena nggak pernah diungkap, nggak banyak yang mengungkap hal ini. Bahwa pemerintah Turki Utsmani itu pernah menerima ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat. Ini pembuktiannya masih ada, disimpan di Turki. Arsip-arsipnya lengkap.
Kenapa Amerika memberikan ucapan terima kasih pada pemerintah Turki Utsmani atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke Amerika Serikat ketika Amerika Serikat saat itu dilanda kelaparan pasca perang dengan Inggris abad 18. Oh, jadi Amerika yang sekarang terkenal negara adidaya itu abad ke-18 pernah kelaparan. Yang nolong siapa supaya nggak mati kelaparan? Yang nolong ternyata adalah Turki Utsmani. Ini sejarah yang demikian ini yang seringkali terlupakan, seolah-olah Amerika itu jaya gemilang dari awal sampai kiamat. Ada proses sejarahnya seperti ini. Berikutnya, pada tanggal 7 Agustus 1709 pemerintah Islam Khilafah Turki Utsmani memberikan surat jaminan perlindungan suaka politik, jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir oleh tentara Rusia dan mencari perlindungan ke, atau istilah lain eksil, ke Khalifah yang menjabat saat itu. Artinya apa? Kalau sampai Khalifah Turki Utsmani memberikan suaka politik kepada Raja Swedia, berarti apa? Saat itu kekuasaannya diakui, dan bukan cuma diakui, ditakuti. Berarti pemerintah Rusia takut kepada dia, karena Khalifah Turki Utsmani ditakuti oleh Rusia. Maka Raja Swedia ini minta suaka politik ke sana, dan itu diberi. Padahal sekali lagi, Swedia ini adalah adalah suatu kerajaan Kristen, bukan Islam, tapi itu pun dilindungi oleh Khalifah Turki Utsmani yang Islam. Berikutnya, 5 September 1865 pemerintah Islam Khilafah Turki Utsmani memberikan izin dan ongkos apa ya, kata lainnya biaya kepada 30 keluarga Yunani. Kembali lagi, bukan Islam, Yunani. 30 keluarga Yunani yang telah bermigrasi ke Rusia. Jadi mereka itu pindah ke Rusia, migrasi ke sana, dipikir Rusia itu akan hidupnya lebih enak daripada di Yunani. Kemudian apa? Ingin kembali ke wilayah Khalifah, karena di Rusia mereka justru tidak sejahtera. Tapi mereka mau keluar dari Rusia juga nggak punya ongkos, nggak punya uang. Mereka terluka-luka, sudah sampai sakit, sampai kelaparan di Rusia. Apa yang terjadi oleh Khalifah setelah mereka mengirim orang dan meminta bantuan, maka Khalifah kemudian memberikan izin tinggal kembali ke Turki Utsmani, wilayah Turki Utsmani, dan sekaligus memberikan uang supaya 30 keluarga Yunani itu bisa kembali. Kembali lagi, yang ditolong ini bukan sesama Islam saja, yang ditolong oleh Turki Utsmani juga orang yang bukan Islam, Yunani. Berikut lagi, pernah juga terjadi pengiriman pasukan oleh Khalifah Turki Utsmani ke Aceh. Aceh adalah negeri bagian daripada negeri kita yang letaknya paling ujung yang sono. Jadi Aceh itu pada waktu tahun 1566 sampai 1577, selama 11 tahun pernah ditolong oleh Khilafah Turki Utsmani, yaitu dikirim ke Aceh oleh Turki Utsmani permintaan orang-orang Aceh yang saat itu sedang menghadapi serangan Portugis. Maka pemerintah Turki Utsmani mengirim ahli senjata api, ahli strategi perang, ahli metalurgi, penembak, serta teknisi lain untuk memperkuat dan mengamankan wilayah Syamatira
Sumatera dari teror Portugis. Dengan bantuan ini rakyat Aceh berhasil mengalahkan Portugis di Malaka. Maka kalau ibu dan bapak mengamati dengan seksama, tidak seluruhnya wilayah Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Contohnya apa? Aceh itu nggak pernah satu hari pun dijajah oleh Belanda. Dan Aceh menang perang dengan Turki. Kenapa? Karena Aceh justru meminta bantuan kepada Khalifah Turki Utsmani. Maka pemerintah Turki Utsmani saat itu mengirim bantuan sampai sedemikian banyaknya. Bahkan yang dikirim itu umumnya adalah pemuda-pemuda yang belum menikah, dengan satu perintah, jangan pernah berpikir untuk kembali ke wilayah Turki Utsmani. Artinya apa? Mereka harus menjadi warga atau penduduk di Syamatirah, di Aceh khususnya. Itulah yang terjadi. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak kisah tentang Aceh ini yang juga tidak diketahui. Tapi intinya, sekarang terjadi Rohingya, kemudian terjadi juga tentang Afghanistan, tentang Syria, dan juga yang belakangan yang terakhir terjadi adalah peristiwa Syria. Alhamdulillah masih pada ingat. Lalu siapa penolongnya umat Islam? Mulai di Afghanistan, di Syria, kemudian Rohingya, kemudian sampai di Mesir. Siapa yang menolong umat Islam? Gak ada yang bisa nolong, kecuali apa? Kecuali menolongnya dengan doa. Paling banyak ngirim uang. Tapi gak ada selain itu yang lain lagi. Kenapa? Karena gak ada lagi pemimpin dunia, pemimpin Islam yang mencakup sebagai kepemimpinan dunia. Beda dengan masa Khalifah Turki Utsmani. Saat itu orang Aceh tidak serumpun, tidak sewarna kulitnya, bukan sesuku, tidak selokasi mereka di bagian yang lain. Tapi saat itu orang Aceh minta bantuan kepada Turki Utsmani. Dan karena sesama Islam, Turki Utsmani adalah khalifah, pemimpin umat Islam, maka Turki Utsmani wajib membantu dan memang betul-betul dibantu. Tapi hal seperti ini sekarang tidak pernah ada. Berikut lagi, putih kesejahteraan. Jadi dengan kekuasaan tadi, saya ingin membuktikan kepada ibu dan bapak, kekuasaannya sampai di situ. Nah, kemudian bukti kesejahteraannya seperti apa? Rakyat yang dipimpin itu apakah dipimpin dengan kekerasan, kebengisan, ditindas, atau seperti apa rakyatnya? Kita lihat. Masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, gaji para pengajar Al-Quran, guru ngaji, yang istilah kita ngajar, kalau istilah kita sebut saja ngajar Iqra. Guru ngaji kan, ngajar Iqra, alif ba ta'in. Berapa nilainya? Jadi guru ngaji saat itu upahnya adalah 15 dinar. 1 dinar itu 2,2 juta rupiah. Apalagi sekarang rupiah terpuruk terhadap dolar. Biasanya bisa bergerak sampai menjadi 2,3. Anggap aja 2,2. Jadi kalau 15 dinar kali 2,2 berapa? 31 juta kalau saya nggak salah hitung. Betul nggak? Nah sekarang realnya, mohon maaf ibu dan bapak, itu adalah pada masa keemasan Islam. Nah kalau sekarang guru ngaji upahnya berapa satu bulan? Ya? Ya? Oh seikhlasnya. Kalau kira-kira seikhlasnya berapa? Oh seingatnya. Jadi kalau lupa juga nggak dikasih. Ibu dan bapak, mohon maaf, katakanlah ini di abad pertengahan.
Katakanlah ini terjadinya adalah di abad ke-14. Ini saat ini kita berada di abad 21. 15 dinar lebih sejahtera mereka, de facto lebih sejahtera mereka daripada kita. Ini yang terjadi. Guru ngaji 31 juta, kita sak melase, katanya orang Jawa, sak ilinge. Ini yang terjadi. 33 juta rupiah. Ini berarti lebih dari 2 kali lipat gaji profesor di Indonesia dengan pengabdian puluhan tahun. Ini loh, kalau kita mau mengukur kesejahteraan, kita harus lihat data-data seperti ini. Apakah Islam itu membawa suatu kemiskinan? Ternyata ini. Apakah Islam itu membodohkan orang? Ternyata kita lihat lagi berikut. Kita ukur sekarang royalti penulis. Kata ada yang bilang orang seperti saya ini salah zaman, katanya. Kenapa kok disebutkan orang seperti saya ini dianggap salah zaman? Coba kita lihat royalti penulis. Pada masa pemerintahan Islam, hasil riset para guru besar dan ulama itu dibukukan. Tanda jasa yang diberikan khalifah pada penulis adalah emas seberat buku yang ditulisnya. Jadi misalnya ini, saya menulis buku Islam Dihujat, atau saya menulis misalnya buku Waspadai Pemurtadan misalnya, atau saya menulis buku Bible bukan Injil, itu yang tipis nih. Berapa halaman? Pakai ukuran standar yang ditentukan oleh pemerintah Turki Utsmani, ketemu misalnya 100 halaman, anggap aja segitu, nggak usah tebel. Maka berarti untuk saya, royalti untuk saya adalah 100 gram emas. Nah, kalau saya mengarang misalnya 10 buku, berarti saya sudah punya 1 kilogram emas. Makanya orang mengatakan seperti Umi ini orang salah zaman. Zaman kok disalahin? Ya bukan zaman yang salah, manajemen pengelolaan hidup ini yang salah. Itu sejahteranya seorang guru ngaji dan juga seorang penulis. Coba kita lihat lagi. Lanjut. Gaji para pegawai negeri pada masa pemerintahan Islam ada yang mencapai 300 dinar. Jadi katakan gaji menteri itu. Gaji menteri itu ada yang mencapai 300 dinar. Nah kalau kita rupiahkan sekarang yaitu 660 M. Gak perlu korupsi deh. Insya Allah kalau sudah seperti itu gak ada lagi kasus hambalang, gak ada lagi kasus migas, gak ada lagi kasus yang lain-lain yang belum kebongkar tuh banyak banget. Gak ada lagi perlunya mohon maaf, ada orang yang berjuang mengatasnamakan Islam tapi melakukan pakai uang korupsi. Gak ada. Kenapa? Cukup udah terpenuhi. Jujur aja kalau saya suruh menghabiskan uang sekian, bingung saya menghabiskannya kayak apa ya. Malah kebingungan, bukan karena bingung gak punya uang, malah bingung karena berlebih uang. Ini mau dikemanain ini uang? Berikutnya lagi, jika Islam dituduh sebagai agama yang disebarkan dengan pedang, gemar perang, bagaimana sesungguhnya konsep perang dalam Islam? Ini yang gak pernah diungkap. Apalagi ibu dan bapak, mohon maaf, banyak juga orang kita ternyata umat Islam, maaf, yang mempelajari kitab suci Al-Quran itu dari terjemah saja. Bahkan ada metode yang dikembangkan di Jawa Barat, di Bandung, yang sedang gemuruh,
Seorang yang mengajarkan penafsiran Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain juga dengan cara pakai pakai cara terjemah. Maaf, bukan penafsiran, terjemah. Jadi belajar Al-Quran dari terjemah yang satu menuju terjemah ayat yang lain. Apa akibatnya? Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, contohnya saja, sangat santer Islam dan kita umat Islam dituduh sebagai Islam itu agama kaum teroris. Kenapa? Karena ada ayat di dalam kitab suci yang Al-Quran yang menyatakan bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai. Tuh, ini Al-Quran kitab suci kok malah memerintahkan membunuh dimanapun orang kafir. Bunuhlah mereka orang kafir itu dimanapun kamu jumpai mereka. Loh, ini kitab sucinya begitu. Inilah bukti Islam itu teroris. Padahal ibu dan bapak, kalau kita menerjemahkan satu persatu dan membuka kitab tafsir, barulah kita tahu bahwa terjemah itu memang yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia ada terjemah yang harusnya sudah direvisi. Kenapa? Karena konteksnya ayat itu turun pada saat terjadinya peperangan. Jadi dalam perang itu hukumnya kalau nggak dibunuh ya kalau nggak bunuh ya dibunuh. Makanya perintahnya dalam peperangan boleh engkau membunuh dimanapun musuh kau jumpai. Dalam perang. Nah kalau nggak perang ya nggak boleh. Kenapa kalau dalam perang boleh bunuh? Ya kalau nggak membunuh ya dibunuh. Jadi konteksnya ayat itu adalah ayat ketika dalam perang. Beda. Nah inilah antara lain seperti itu dan masih juga ada contoh-contoh yang lain. Penerjemahan yang tidak pas. Sampai-sampai yang tentang masalah akidah itu bisa juga ibu dan bapak jumpai di dalam kitab suci Al-Quran yang dibuat oleh Syamil Quran. Itu bagus sekali kan, tebal, bagus, leks. Tapi ketika ibu dan bapak membuka surat Yasin, dan kemudian di situ dituliskan tafsir surat Yasin oleh Ibnu Katsir. Apa yang terjadi? 3 orang utusan Allah itu salah satu diantaranya disebutkan adalah Paulus. Paulus diberi catatan, Paulus adalah utusan Isa. Paulus adalah utusan Isa Al-Masih. Bagi ibu dan bapak, mohon maaf, Rasul Paulus. Jadi utusan itu ada 3 orang utusan. Utusan itu diantaranya adalah Rasul Paulus yang diutus oleh Isa Al-Masih. Coba, apa benar? Sejak kapan Paulus itu jadi rasul? Pertama. Kedua, Isa Al-Masih itu siapa kok sampai mengutus orang rasul? Betul kan? Maaf, ini adalah pemahaman Kristen. Kok bisa masuk di dalam Syamil Quran? Di contohnya. Dan kesalahan ini sudah lama kami sampaikan, tapi juga tidak pernah buku tersebut ditarik dari peredaran. Ini yang fatal. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat hukum perang dalam Islam, karena tadi kita berbicara tentang perang. Nah, sesungguhnya gimana? Kalau tadi kan konteksnya mengambil dari terjemah, bunuhlah mereka orang kafir itu dimanapun kamu jumpai. Pada konteksnya adalah konteks perang. Sekarang kita lihat bagaimana hukum perang dalam Islam. Aturan-aturan dalam Islam adalah aturan yang lengkap, mengatur seluruh sisi kehidupan di segala bidang, baik bidang ibadah, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan, saksi hukum,
dan lain sebagainya, termasuk juga Islam itu mengatur tentang hukum perang. Nih, saya sengaja mengambilkan penulisnya ini adalah mereka yang bukan Islam. Saya sengaja ambilkan Karen Armstrong. Jadi nuansanya ibu bapak nanti bisa meneliti. Ini orang bukan Islam saja ngomong tentang Islam seperti ini. Karen Armstrong. Karen Armstrong dalam bukunya Perang Suci, dia menyatakan Al-Quran mengajarkan tidak ada pemisahan agama dan politik. Kaum muslimin harus terlibat perjuangan praktis untuk menciptakan masyarakat yang sempurna. Mohon maaf, dikatakan seperti ini oleh Karen Armstrong karena ada agama-agama di luar Islam yang sengaja membedakan mana masalah dunia, mana masalah akhirat. Masalah dunia misalnya adalah mencari nafkah. Masalah akhirat adalah misalnya sholat. Maka dipisahkan antara dunia dan akhirat. Sholat itu hanya untuk akhirat, padahal di dalam Islam sholat itu adalah tiang agama. Tapi kalau dipisahkan, itulah sebabnya terjadi peristiwa-peristiwa di mana seseorang itu, mohon maaf, tekun melaksanakan sholat 5 waktu, tapi korupsinya jalan terus misalnya. Kenapa? Dianggap karena korupsi itu yaitu dinamika kehidupan mencari nafkah, sedangkan sholat itu ibadah dipisah. Itu contohnya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yang benar adalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dan tidak pernah memisahkan politik, agama, tidak seperti itu. Tapi seluruh rangkaian hidup ini adalah ibadah. Kita lihat penjelasan lebih lanjut. Sehingga keputusan perang dalam Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah merupakan keputusan yang mempunyai dalil, punya dasar hukum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya, hakikat perang dalam Islam itu apa sih? Kenapa kok diperbolehkan perang? Dalam Islam tidak dikenal istilah agresi. Yang ada adalah al-fat, yang artinya pembebasan. Dengan istilah itu, maka Islam tidak pernah mengajarkan peperangan selain untuk tujuan pembebasan. Jadi nggak ada agresi militer kemana, itu nggak ada. Tapi yang ada adalah al-fat. Maka tidak pernah mengajarkan peperangan selain tujuan pembebasan. Pembebasan dari berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan tindakan melanggar HAM lainnya. Contohnya, Khalifah Turki Utsmani mengirim termasuk tentara dan para ahli perang ke Aceh. Tujuannya apa? Membebaskan Aceh dari apa? Dari bahaya penjajahan yang dilakukan oleh Portugis. Tapi pemerintah Turki Utsmani nggak pernah menyerang suatu wilayah, suatu negara dengan mengatakan, ayo serbu ke sana, kuasai di sana, karena sumber daya alam mereka lebih hebat daripada kita. Maka teriak Allahu Akbar, nyerang, nggak pernah. Beda sekali dengan perang salib. Lokusi Dius Levo, maka mereka menyerang, menguasai sampai Yerusalem. Alasannya apa? Prancis, negeri kita, negeri ini kecil, terbatas, dikelilingi laut. Sementara lihatlah Palestina, demikian lebar dengan hasil alam yang melimpah. Ayo kita berangkat ke sana atas nama Tuhan. Yang berangkat mendapatkan pengampunan dosa. Berangkat mereka ke sana. Nah, ibu dan bapak, kalau kita nggak belajar sejarah, kita nggak pernah tahu tentang fakta-fakta itu. Kalau kita tidak pernah membedakan, kita juga nggak ngerti sampai di mana kewibawaan Islam.
Sampai di mana keagungan Islam? Apalagi mohon maaf, kalau bacaannya remaja kita ini cuman bacaan-bacaan yang ada di propaganda televisi. Saya nggak pernah ngerti sampai si Cartoon Network itu siapa tokonya, Ogi ya, Ogi itu loh kok bisa jadi idola, itu kayak apa, nggak ngerti deh saya. Pernah nonton Ogi? Coba sekali-kali ditonton. Itu indahnya Ogi itu di mana? Nggak ngerti gue. Sampai saya itu berpikir, apa saya ini sudah termasuk orang zaman dulu ya? Kok nggak bisa menghayati apanya ya? Ogi ini dari mana sih? Sisi mana gitu loh? Gitu. Ini sudah yang namanya, mohon maaf, peradaban yang sedang berlangsung, perlu pembenahan juga. Nah, lanjut. Silakan. Peran dalam Islam hanyalah bersifat defensif. Jadi tidak agresif tapi defensif, tidak menyerang tapi bertahan. Artinya perang adalah pilihan terakhir jika telah diserang. Karena itu berperang sifatnya adalah membela diri. Jika ada kekuatan luar yang hendak merampas atau memerangi, maka wajib hukumnya mengangkat senjata melawan. Gak boleh dalam Islam itu orang pukul kita, kemudian ya udah dipukul pipi yang kiri, kasih juga pipi yang kanan. Gak ada itu, gak boleh. Kalau dalam Islam itu dosa. Kalau kita dipukul, ya kita harus bereaksi, mempertahankan diri. Jangan sampai terjadi penganiayaan lebih lanjut. Nah, berikut lagi. Bagaimana motivasi perang dalam sejarah Barat? Nah, ini perlu kita perbandingkan. Kembali kita menyimak pidato Paus Urbanus II pada tahun 1995 di Clermont, Prancis. Itu saya tulis lengkap di dalam buku saya yang berjudul Menyikapi Fitnah dan Teror. Nih, dia adalah Paus Urbanus II. Dia inilah yang menggagas dan melahirkan istilah perang salib. Jadi tahun 1095. Pidatonya demikian yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Hai orang Prancis, hai orang Frank, kabar buruk telah tiba dari Yerusalem dan Konstantinopel bahwa sebuah bangsa asing yang terkutuk menjadi musuh Tuhan. Maksudnya siapa? Muslim. Tidak sedikit orang Kristen yang mereka tawan dan mereka jadikan budak. Mana pernah Islam memperbudak? Gak pernah ada perbudakan oleh Islam. Sementara sisanya dibunuh. Gereja-gereja kalau tidak mereka hancurkan, mereka jadikan masjid. Apa iya? Mana pembuktiannya? Tidak ada. Yang ada adalah fitnah. Yang dilakukan adalah orang nomor satu, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Urbanus II. Ikut? Hai para kesatria pemberani, negeri kalian telah padat penduduknya. Nah ini karena kepadatan penduduk. Dan dari semua sisi tertutup laut dan pegunungan. Geografisnya seperti itu. Tidak banyak kekayaan di sini. Tanahnya jarang menghasilkan, membuahkan hasil pangan yang cukup buat kalian. Jadi kelaparan sangat mungkin terjadi. Itu sebabnya kalian sering bertikai sendiri. Nah, bergegas, maka solusinya bergegaslah menuju makam Kudus, rebutlah kembali negeri itu dari orang-orang jahat dan jadikan milik kalian. Nah, itu motivasi perang salib pertama. Negeri itu seperti dikatakan dalam Alkitab berlimpah susu dan madu. Kata mereka, Allah senang memberikannya kepada anak-anak Bani Israel. Yerusalem negeri terbaik, lebih subur daripada lainnya, seolah-olah surga kedua. Inilah tempat juru selamat kita dilahirkan. Bergegaslah dan kalian akan memperoleh penebusan dosa dan pahala di kerajaan surga.
ini motivasinya perang salib. Malah orang yang nggak ngerti kemudian, mohon maaf, orang yang berpandangan semua agama menyatakan ya jihad itu sama dengan perang salib. Nah, samanya dari mana? Nggak pernah baca sejarah. Ini contoh. Nih, apa namanya? Ini lukisan yang mereka buat sendiri karena demikian bangganya dengan perang salib. Berhasil membunuh umat Islam. Berikut lagi. Paus Urbanus II memberangkatkan 300 tentara salib ke Yerusalem dengan slogan Deus Levo. Begitulah kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Deus Levo, perintah Tuhan. Apa perintahnya Tuhan? Perang. Berikut lagi. Ya, ini mereka ini sekali lagi belum ada zaman tustel kan, jadi mereka lukis ya itulah cara lukisan manusia kan, ada yang tangan terpotong, kaki terpotong, kepala terpotong, macam-macam. Lalu kemudian kita masuk dalam motivasi perang-perang masa kini. Sekalian kita analisis apa sih motivasinya perang dunia pertama. Apa motivasinya perang dunia kedua? Kenapa sampai terjadi perang Irak? Motivasinya apa? Lalu Afghanistan, apa latar belakang perang Afghanistan? Itu semua tercatat di dalam buku tersebut. Berikutnya, ini kalau sekilas saja supaya ibu dan bapak juga nggak sampai bertanya-tanya penasaran. Ini adalah motivasi perang dunia pertama. Alasannya, kembalikan tadi, masih belum selesai. Alasannya, alasannya adalah Amerika melibatkan diri dalam perang dunia pertama adalah tenggelamnya kapal Lusitania yang sebenarnya sengaja ditenggelamkan, ditembakin. Yang nembakin juga Amerika. Setelah kapal ini ditembakin, dipancing ya. Setelah kapal ini tenggelam, nah ini karena ada orang Amerika yang berada di kapal itu, maka berarti negara Amerika harus ikut dalam peperangan. Perangnya, padahal yang cari gara-gara juga dia sendiri, yang ngorbanin dia sendiri. Ini caranya. Lalu kenapa dia terlibat dalam perang dunia pertama? Ya, karena apa? Bisnis senjata. Kalau nggak ada perang, senjata nggak laku kan? Jadi bisnis senjata. Perang dunia kedua. Kembali lagi, Pearl Harbor ini pangkalan merupakan pancingan licik Amerika untuk memasuki perang dunia kedua. Pearl Harbor, pangkalan perang mereka sengaja dikorbankan, dibom. Nah, sebelum dibom, dikosongin dulu. Setelah kosong dibom, gitu ya. Jadi kan saudaranya juga nggak ada yang mati. Ya seperti WTC itu. Satu hari sebelum tragedi WTC, semua Yahudi itu ngambil cuti. Jadi hari itu 9/11 nggak ada orang Yahudi masuk kerja. Peralatan dikosongkan, kemudian dibom. Alasan itulah kemudian dia memasuki perang dunia kedua. Apa yang terjadi? Dibalas yang namanya Jepang dengan bom atom yang meledak di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Pak, yang dibom tadi oleh Jepang itu adalah tempat yang kosong. Dan kenapa dibom? Ya sengaja dia dipancing oleh Amerika. Berikutnya, bagaimana panduan perang menurut kitab mereka? Nah ini kan perlu ibu bapak tahu juga, panduan perang menurut kitab mereka. Kita lihat. Nih contohnya aturan perang dalam Bible tercantum dalam Ulangan pasal 20 ayat 10. Ibu bapak mungkin kalau mau membuktikan, catat saja, nanti lihat di Bible elektronik.
Tanya sama Mbah Google kan bisa juga. Buka di sana. Tanya sama Mbah Google pasti kasih jawaban. Ini isinya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran damai dan dibukanya pintu gerbang, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Loh, namanya ngajak damai, oke, setuju damai, bukan jadi mitra, tapi jadi budak. Ini kan tidak benar. Ini hukum perang mereka. Terus berikutnya, tapi apabila kota itu nggak mau damai, melainkan melawan engkau, maka haruslah engkau kepung. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Contoh. Lanjut, hukum yang lain lagi. Nah ini, ada juga di dalam Bible itu tentang hukum tentang pembunuhan massal. Letaknya 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Ini sekali lagi silakan aja dicatat. Nanti dicocokkan, tanya sama Mbak Google, bener nggak yang saya sampaikan. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai, semuanya harus dibunuh. Apa iya Tuhan berfirman seperti ini? Bandingkan dengan hukum perang di dalam Islam. Disitulah terjawab, samakah semua agama? Tidak sama. Benar-benar yang rahmatan bil alamin adalah Islam. Silakan ibu bapak catat, mungkin baru lihat sekarang kaget-kaget, tapi itulah kenyataannya. Ya sama semua agama. Kita lihat lagi berikutnya, bahkan juga ada perintah memperkosa dan dalam perang. Contohnya Bilangan pasal 31 ayat 17. Perintah Tuhan katanya, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak mereka, dan juga perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Jadi perempuan yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki harus dibunuh. Pertanyaan saya, ini dalam perang, caranya gimana tahu bahwa perempuan yang itu sudah pernah bersetubuh, yang itu belum? Nah kalau yang tua seperti saya udah langsung aja dibunuh kan? Nah terus yang muda-muda ini yang belum nikah itu caranya gimana itu? Mengetahui yang itu sudah pernah bersetubuh, yang itu belum, caranya gimana? Laboratorium tutup. Gimana caranya? Ini perang kok, perkosa. Inilah perintah pemerkosaan. Buktinya bacalah ayat berikutnya, ayat 18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jadi diperkosa yang masih berdarah, oh berarti ini masih baru, dibiarin hidup. Yang sudah tidak berdarah langsung bunuh. Itu yang terjadi. Ibu bapak tolong buka nanti, tanya Mbak Google biar tahu persis. Kalau nggak pernah tahu, kita akan salah di dalam melakukan suatu penilaian. Ajaran Bible yang mereka yakini telah menginspirasi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan pada Muslim, termasuk di penjara Guantanamo maupun di Abu Ghraib. Berikutnya kita lihat Guantanamo seperti apa. Apa yang mereka lakukan terhadap Muslim di sana? Inilah Guantanamo. Diperiksa, ditakut-takuti dengan anjing.
Abu Hurairah seperti apa? Nih jenazah, sementara petugas penjara dengan bangga mengacungkan jempolnya di atas jenazah yang disiksa, mati karena penyiksaan. Hobi mereka antara lain menelanjangi. Mereka tersenyum di depan tumpukan tahanan, dan mereka diberi seperti ini, dan kemudian mereka juga dipaksa harus melakukan pelecehan seksual antar tahanan. Berikut lagi pertanyaannya, benarkah Islam itu teroris? Jelas Islam itu rahmatan lil alamin. Ibu bapak, mohon maaf, orang tua saya bukan Islam. Saya menjadi muslimah, ibu bapak sudah tahu sejarah saya. Karena saya mempelajari Islam, saya mendapatkan hidayah Allah, maka saya tahu perbandingannya. Andai kata saya lahir dalam keadaan dari orang tua yang Islam, mungkin saya pun juga tidak sampai melakukan penelusuran ataupun pengkajian yang demikian. Tapi karena saya berangkat dari alam sana, maka saya tahu persis perbandingan hukum-hukum, termasuk hukum perang tadi. Ternyata memang benar terbukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Berbahagialah ibu dan bapak yang gak bersusah payah seperti diri saya, sudah menerima hidayah Allah. Saya saat itu kebanting-banting, tersandung, terjatuh, terpuruk. Dan dari situlah saya kemudian menyimpulkan, nikmat iman dan nikmat Islam tidak ada duanya. Nikmat iman dan nikmat Islam itu di atas segala-galanya. Berbahagialah kita yang oleh Allah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Kita adalah umat pilihannya, dan tidak semua manusia akan mampu menerima yang kita dapatkan ini. Kembali lagi, mari kita mensyukurinya. Kalau ada fitnah terhadap Islam, jangan kita ikut-ikutan menodai diri kita. Mari kita tunjukkan Islam yang sesungguhnya, yang agung, yang mulia, yang berwibawa, yang membuat umat manusia bermartabat. Insya Allah itu dulu yang dapat saya berikan. Apakah ada tanya jawab? Silakan. Baik, demikian tausiah yang dari Ustazah Irmi Handrono. Mungkin ada maaf dari panitia, ada pertanyaan. Berhubung waktu masuk di waktu kerja, untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, di luar telah disediakan buku-buku karya dari Ustazah Irmi Handrono. Kami persilakan untuk bisa langsung ke tempat yang bersedia, dan kajian kita tutup dengan kita cukupkan dengan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang pertanyaan bersifat pribadi setelah kajian ini, apabila Ustaz masih ada kesempatan waktu, persilakan mungkin langsung ke beliau. Dan mari kita bersama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.